min 4x plus 2. Ingat ya, kalau pindah ruas, maka tandanya juga berubah. Yang awalnya positif jadi negatif. Nah, di sini Y sama dengan min 4x plus 2 dibagi 3. Maka kita punya di sini gradiennya. Yang ini ya, min 4/3. Karena rumusnya mx. Jadi bilangan di depan x itu gradiennya. mx. Berarti Peri masukkan di sini min 4/3 dalam kurung x min. X satunya yang mana? Yang ini. 4. Ini pakai rumusnya dulu ya. Jadi caranya panjang. Nah, di sini kemudian Pak Heri memindahkan yang di bawah ini ke sebelah kiri. Jadinya di sini 3 dikali Y plus 1. Ya, ingat ya, ini jadinya plus sama dengan min 4 X min 4. Kalau Peri lanjutkan, 3Y plus 3 sama dengan min 4X plus 16. Pindah ruas, 3Y plus 4X sama dengan 16 min 3. Berarti jawabannya yang C ya. Itu pakai rumus. Caranya panjang. Kamu harus hafal rumus yang pertama. Ya, ini harus hafal. Terus kamu harus mencari rumus gradien, ngapalkan juga rumus ini. Ya. Cari gradiennya, baru kemudian bisa dihitung. Nah, ada nggak cara cepatnya ya? Ya, karena Peri sudah tidak mungkin lagi ngajarkan semua dari awal ya. Jadi, ada nggak Pak cara cepatnya? Nah, prinsipnya gampang. Yang namanya sejajar, ini ada kata-kata sejajar ya. Artinya gradiennya sama, M-nya sama, kemiringannya sama. Ini contohnya dari kiri ke kanan menaik nih. Dari kiri ke kanan menaik. Maka yang kedua juga dari kiri ke kanan harus menaik. Gradiennya sama. Nah, karena sama, cara gampangnya, maka nanti X dan Y-nya pasti sama dengan yang di garis yang disejajarkan. Berarti harus 4X plus 3Y. Yang mana? Yang inilah, 4X plus 3Y. Selesai, gitu ya. Jadi kamu nggak usah pakai rumus yang panjang-panjang. Kalau sejajar, pasti nanti formatnya sama, ya. Format persamaannya haruslah sama. Sama-sama 4X plus 3Y. Cari yang mana? Oh, yang C. Selesai. Pak, yakin Pak itu jawabannya? Kalau nggak yakin, lanjutin pakai cara kedua. Dicoba nilainya. Ya, nilai yang mana? Nilai yang ini. Masukin X-nya 4, Y-nya min 1. Masukin ke sini. 4 dikali 4 ditambah 3 dikali min 1. Betul nggak jumlahnya sama dengan 13? Betul ya? Oke, berarti jawabannya yang ini. Selesai satu soal. Mau pakai cara yang normal silahkan, mau pakai cara yang cepat silahkan. Pokoknya tujuan akhirnya kamu bisa ngerjakan aja ya. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nomor 17. Diketahui sistem persamaan linear 6X plus 3Y hasil dari X plus 2Y adalah, nah ini mau nggak mau kita lakukan eliminasi dan substitusi. Yang pertama ini 6X plus 3Y sama dengan 9. Yang ini supaya bisa dieliminasi harus ada yang sama. Entah X-nya, entah Y-nya. Maka ini akan kita kali sama-sama dengan bilangan berapa? Mau dikali bilangan berapa yang ini? Oke, ini kita kali dengan bilangan 3. Kenapa kita kali dengan 3? 2X kali 3 jadi 6X. Min Y kali 3 dengan jadi min 3Y. 5 kali 3 jadinya 15. Ini kemudian kita eliminasi, kita tulis di bagian bawah. 6X min 3Y sama dengan 15. Ini kita eliminasi ya. Supaya X-nya hilang, ini 6X-nya hilang.
Ini kita kurangi. 6X kurang 6X habis. 3Y dikurang min 3Y. Jadinya berapa? 6Y. 6Y. Oke. Sama dengan 9 kurang 15 min 6. Berarti Y-nya kita punya min 1. Setelah ini kita substitusi. Kalau tadi eliminasi, ya. Substitusinya gimana? Kita pilih salah satu, misalkan yang awal yang gampang 2X min Y sama dengan 5. Yang ini kita masukkan ke sini. Y-nya kita punya min 1, berarti 2X min 1 sama dengan 5. 2X plus 1 sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 5 min 1 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, kita ketemu X-nya sama dengan 2. Ketemu X sama Y-nya. Baru kita hitung ini. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 1. 2 kali min 1. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Iya, betul. Alhamdulillah masih ada yang aktif ini ya, Farel. Oke, jawabannya 0. Ya. Itu nggak ada cara cepatnya ya, mau nggak mau harus seperti itu. Nomor 18, ini masih sama, caranya sama seperti yang di atas, tapi ini soal cerita ya. Jadi di sini Pak Heri misalkan kambingnya adalah A, oh jangan deh, kambingnya B, bing ya, ayamnya A, ayam, gitu ya. Ayam ditambah kambing sama dengan 34, nih jumlahnya 34. Jumlah kakinya 96. Kaki kambing ada berapa sih? 4. Ada 4, ayam ada 2, berarti 2 kali kaki ayam ditambah 4 kali kaki kambing, itu jumlahnya harus 96. Nah, ini kita mau eliminasi. Tapi belum bisa, kenapa? Karena angkanya masih belum sama, variabelnya masih belum sama. Ini A, ini 2A. Ini B, ini 4B. Belum sama. Harus kita samakan. Yang mau kita kali yang mana? Yang hijau atau yang biru? Yang hijau. Yang hijau. Yang hijau mau dikali berapa? 2. Dikali 2. Jadinya 2A plus 2B sama dengan 68. Jadi harus adil ya. Semuanya kita kali. Tidak boleh hanya salah satu. Harus adil. Semuanya dikali. Nah, karena yang biru tidak dikali, ini tetap ya kali 1. Jadi 2A plus 4B sama dengan 96. Ini kita kurangi. Nah, supaya hasilnya positif, Pak Heri nguranginnya dari bawah ke atas saja ya. Biar nggak negatif. Jadi 2A dikurang 2A. Terus ini 4 kurang 2B. Jadinya 2B. 96 dikurang 68 sama dengan 28. Ya. Jadi kalian paham ya, pairing ngurangnya dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Harusnya nulisnya dibalik sih. Berarti B-nya ketemu berapa? 14. Udah ketemu B-nya 14, kita lakukan yang namanya substitusi. Kalau main bola itu di pemain pengganti ya. Jadi A plus B sama dengan 34, ini yang ini. B-nya kita ganti dengan 14. A tambah 14 sama dengan 34. Berarti A-nya berapa? 20 ya. A-nya 20. Nah, di sini kalau udah ketemu ayamnya berapa, kambingnya berapa, kita kali dengan harganya ya. Harganya satu kambing 1.400.000, satu ayam 40.000. Nah, ini berapa? Berarti
40.000 dikali 20 ditambah 1.400.000 dikali 14. Berapa ini? Ini 800.000. 14 kali 14 itu 196 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 19.600.000. Iya, 19.600.000 tambah 800. Berarti 20.400.000. Iya. Ini juga nggak ada cara cepatnya ya. Mau nggak mau kamu harus pakai rumus. Nah, kalau ini ada cara cepat ya, kalau yang ini. 19. Kalau pakai cara biasa, nomor 19, kamu harus tahu titik potong ini, sama titik potong ini, sama titik potong ini. Oke. Yang pertama ini min 5 ya. Yang kedua ini berapa? Min 1. Oke, betul sekali. Min 1. Kalau yang ketiga, yang di atas ini berapa? 5 ya. Oke. Kalau cara yang pertama, berarti kamu masukin pakai rumus persamaan kuadrat. X min A, X min B. Berarti X min 5 dikali X min 1. Jadinya X plus 5 sama X plus 1. Kali silang. Dan seterusnya. Nanti kamu punya X kuadrat. Kok ini 3? Ini 5 ya. Plus 6X plus 5 sama dengan 0. Ini cara pertama. Ya. Atau cara kedua, maksudnya ini yang warna ungu ini adalah sebuah titik di persamaan garis. Ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 5. X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Coba aja kalau X-nya 0. Nih, X-nya 0. Semua ini kalau dimasukin angka 0, pasti nilainya 0. X kuadrat plus 6X jadinya 0. Ketika X-nya 0. Yang nilainya sama dengan 5, itu yang mana? Antara B sama C. Ini cara nebak, ya. Antara B sama C. Oh, berarti jawabannya antara B dan C. Cara kedua gimana? Cara kedua masukkan di sini. Ini artinya min 1,0. X-nya min 1, maka Y-nya 0. Ganti X-nya dengan min 1. Min 1 kuadrat ditambah min 6 kali min 1 tambah 5. Oh, ternyata jawabannya C. Karena jawabannya sesuai. Pakai rumus boleh, pakai cara tebak-tebakan seperti ini silahkan. Karena tujuannya menyelesaikan soal. Kalian nggak diminta caranya kan ya? Tapinya tentunya dengan cara yang baik. Gitu ya. Lanjut. Nomor 20. Kenapa Mas? Pak, yang tadi gimana Pak? Oh, yang tadi balik lagi. Oke, sebentar. Ferry balik lagi. Oke, ini kan ada gambar. Diminta membuat fungsinya. Maka kamu harus tahu titik ya. Titik potong terhadap sumbu X ini sama ini. Nah, jawabannya min 5 sama min 1. Masukin ke rumus. Rumusnya adalah X min A, X min B. Rumus persamaan kuadrat. Berarti X min 5, X min 1 jadinya X plus 5 sama X plus 1 dikali. Ketemu jawabannya seperti ini. Pakai cara rumus. Kalau pakai cara tebak-tebakan, titik yang di atas ini nih, nah ini yang warna kuning ya, itu titiknya adalah 0,5. Artinya X-nya 0, Y-nya 5. Kamu coba substitusi diganti X ini semua nih ganti sama 0. Betul nggak jawabannya 5, Y-nya 5? Ternyata yang betul B sama C.
Berarti kemungkinannya B sama C itu jawabannya. Ini yang cara bodohnya ya, yang nggak pakai rumus. Pak, jawabannya 2, pilih yang mana? Kalau kamu bingung, coba lagi. Ini ada -1 warna hijau. -1 warna hijau ini artinya -1,0. X-nya -1, Y-nya 0. Ganti masukin X-nya dengan -1. Betul nggak jadinya 0? Kalau nilainya 0, berarti itu jawabannya. Oke, lanjut Oke, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini kata kuncinya gampang ini ya. Kata kuncinya begini. Sudut yang berpelurus, ini diganti dulu. Itu jumlahnya harus berapa? 180. 180. Itu modalnya ya. Itu pertama. Kayak diganti sekarang. Terus sudut yang bertolak belakang, ini bertolak belakang nih. Yang satu ngadepnya serong kiri atas, yang satu ngadepnya serong kanan bawah. Itu nilainya harus bagaimana? Nilainya harus bagaimana? Sama, ya harus sama. Ini sudut ini, ya menghadapnya ke sana. Dia akan sehadap dengan yang ini. Ini menghadapnya ke sana. Kalau sehadap, maka besar sudutnya juga sama ya. Sama. Nah, berarti ini Pak Edi bisa seperti ini. 132 ini menghadap ke sini, akan sama dengan ini. Ini sama-sama menghadap ke sini. Iya nggak? Iya. Sehadap. Berarti artinya 132 itu nilainya akan sama dengan 4X dikurang 40. Dihitung 132 ditambah 40 sama dengan 4X. 172 sama dengan 4X. Maka X-nya sama dengan 172 dibagi 4. Ketemu 43 ya. Selesai. Jadi yang sama itu yang sehadap, kemudian yang bertolak belakang. Sehadap sama, bertolak belakang juga sama. Berpelurus 180 derajat. Kata kuncinya itu. Ya. Pasti seputar-seputar itu soalnya, nggak mungkin yang lain. 21. Oke, berarti yang ditanya yang warna abu-abu ini ya. Idenya bagaimana idenya ini? Caranya gimana? Berarti cari apa? Luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran, oke. Sama luas apa? Persegi panjang. Oke, luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Berarti kalau mau cari yang diarsir, antara luas persegi panjang dengan luas setengah lingkaran, ini setengah lingkaran nih karena ini digabung sama ini ya. Jadinya setengah lingkaran. Itu di apa? Dijumlah, dikurang? Kurang. Dikurang ya. Oke, kalau luas persegi panjang dari sini ke sini panjangnya berapa? 17. Oke, 17. Dari sini ke sini panjangnya berapa? 10. 10. Oke, dapat dari mana 10? Karena di soal nggak ada loh. Oke, ini 7 ya. Jari-jarinya. Ditambah 3. Jadinya 10. Oke. Dikurang luas tengah lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi kali R kali R. Karena setengah, kita kali dengan setengah. Berarti 170 dikurang Pi-nya di sini kita pakai 22/7 ya, karena R-nya kelipatan 7. Kali 7 kali 7 kali setengah. Nah, nanti juga ketika Pak Heri atau Bimal buat soal diusahakan yang bisa dicoret ya. Kalau hitungannya susah juga kasihan kalian ya. Ini bisa dicoret. 7 sama 7 habis. Kemudian 22 sama 2 ini 11. Berarti 11 kali 7, 77. Berarti Peri punya jawabannya 170 dikurang 77. Berapa ini jawabannya?
93, Pak. 93. Jadi yang penting itu konsep awalnya ya. Ini konsep awalnya tuh yang ini. Kalau setelah tahu konsep awalnya baru masukkan rumus ya. 22. Nah, ini berkaitan sama Pitagoras. Saran Pak Heri, Pitagoras itu ada beberapa triple Pitagoras ya yang bisa kita gunakan. Masih ingat nggak triple Pitagoras itu ada apa aja? Yuk, ada yang tahu berapa aja triple Pitagoras? 3, 4, 5, Pak. Oke, 3, 4, 5. Artinya kelipatan nanti ya. Kelipatan dari 3 berarti bisa 6, bisa 8, bisa 10 gitu ya. Atau kalau kelipatannya 3 kali bisa 9, bisa 12, bisa 15. Intinya 3, 4, 5. Selain 3, 4, 5 berapa lagi? 5, 12, 13, Pak. Oke, 5, 12, 13. Nah, kalau udah ini udah ketahuan tuh soalnya ya. Kalau kelipatannya berarti bisa 10 kali 2 ya, 24, 26, dan seterusnya. Selain ini, apa lagi? 8, 15, 17. Oke, mantap. 8, 15, 17. Berarti kalau kelipatannya bisa 16, 30, 34. Apa lagi? 7, 24, 25, Pak. 7, 24, 25 dan seterusnya ya. Nah, Peri mau ngasih clue sedikit. Di sini ada pola nih sebenarnya ya. Kalau kalian perhatikan, polanya begini. 4 sama 5 kalau dijumlah berapa? 9 ya. Kalau diakarin jadinya 3. Jadi temennya itu 3. 12 sama 13 dijumlah 25. Kalau diakarin jadinya 5. 24 sama 25 kalau dijumlah berapa? 49. Kalau diakarin berapa? 7. Jadi itu semua ada hubungannya, kecuali yang nomor 3 ini agak sedikit berbeda. Jadi cara ngapalkannya gitu ya. Pokoknya ketika dijumlah terus bisa diakarin, kemungkinan itu triple Pitagoras. Kemungkinan ya, nggak semua ya, cuman beberapa kayak gitu. Nah, kalau udah hafal ini, harusnya kamu bisa ngerjakan langsung ini di bawah 1 menit, nggak usah mikir. Ada 12, ada 13, temennya berapa? 5. 5 ya, berarti yang ini 5. Nah, karena ada tanda strip sama dengan, berarti yang di sini juga sama nih, panjangnya 5. Berarti panjang dari C ke A jadinya berapa? 10. 10 ya, panjang dari sini ke sini, nih ya, jadinya 10. Ada 10, ada 24, temennya berapa? Coba dilihat. 10, 24, temennya berapa? 26. 26. Selesai ya. Pak, saya nggak hafal Pitagoras, mau ngitung pakai rumus Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Silahkan. Tapi ini akan wasting time ya. Silahkan. Oke, nomor 23 kayaknya kita skip karena soalnya ada yang kurang. 24. Akuarium berbentuk prisma. Oke, mungkin kalian sudah sering mendengar di kelas 8. Prisma itu adalah yang alas dan tutupnya sama. Contohnya begini. Ini kubus. Ini tutupnya. Ini alasnya. Alas sama tutupnya sama, disebutnya prisma. Ini balok. Tutupnya sama alasnya sama, disebutnya prisma. Ini prisma segitiga. Tutupnya sama alasnya sama, disebutnya prisma. Ada satu lagi namanya limas. Limas itu yang seperti ini. Alasnya segi 4, tutupnya lancip. Itu limas. Ya. Atau alasnya persegi panjang, tutupnya lancip, itu limas.
Nah, di sini bilangnya prisma. Bentuknya belah ketupat. Oh, berarti prismanya belah ketupat seperti ini. Nah, seperti ini prismanya. Oke, belah ketupat. Kelilingnya 40 dm. Kalau belah ketupat kan semua panjang sisinya sama ya. Kalau kelilingnya 40, berarti masing-masing panjang sisinya berapa? 10. 10, oke. Salah satu diagonalnya 12. Katakanlah yang ini panjangnya 12. Diagonal ya. Tinggi akuarium 8, ini tingginya 8. Maka maksimal air yang dapat ditampung, kalau mau cari volume, kita harus cari volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Apapun bentuknya, selalu rumusnya itu. Alasnya kamu cari, ini rumus luasnya berapa, dikali dengan tinggi, jadinya volume. Rumus luasnya tergantung bentuknya. Kalau bentuknya persegi, ya berarti sisi kali sisi. Kalau bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Kalau bentuknya lingkaran, berarti PR kuadrat dikali tinggi. Jadi kalau Pak Heri ngajarin rumus satu saja, nggak usah ngapalin banyak-banyak. Rumusnya cuma satu, ini. Luas alas kali tinggi. Nah, berarti kita mau cari luas alasnya yang berbentuk belah ketupat. Apa rumus luas alas belah ketupat? Diagonal 1 kali diagonal 2 Dibagi 2. dibagi 2. Oke. Ini sudah ada nih diagonalnya yang 1, 12. Yang belum kita tahu diagonal 2-nya berapa. 12 itu dari ujung ke ujung. Kalau setengahnya berarti kan 6. 6, 10. Berarti temennya berapa? 8, Pak. Iya. Ini 6. Ini 10, berarti yang ini 8. Berarti yang dari sini ke sini panjangnya 16. Berarti 12 kali 16 bagi 2 kali 8. Tinggal dihitung ya. 6 kali 16, 96. 96 kali 8. Katakanlah 100 kali 8. Mendekati 800 ya, 768 lah. Kalian bisa nggak pakai perkiraan gitu? 6 kali 16 kan 96, dibuletin jadi 100 lah ya. 6 kali 16 sama dengan 96 dibuletin 100. Dikali 8, berarti sekitar 800 tapi kurang. Gitu kan? Berarti 768. Iya, Pak. Ya, jadi tidak harus semuanya itu dihitung. Kamu jelimet ngitung itu. Nanti otak kamu keburu habis energinya. Otak kamu itu terbatas ya. Jadi ya, kita lanjutkan. Ini para survivor semua ini di tengah siang masih pada bertahan. Titik A min 3,5 direfleksikan. Nah, kalau kalian punya soal ini usahakan jangan salah ya. Ini tuh ibaratnya tuh soal bonus, soal yang seharusnya betul, jangan sampai salah gitu ya. Oke. Nanti karena kalian di sekolah, kalau misalkan ini bawa ini aja, bawa kertas berpetak boleh ya. Sekalian buat motret, sekalian buat ini. Tapi kertas berpetaknya yang kosong, jangan yang udah ada isinya ya. Nah, ini min 3,5, berarti kalau Peri gambar di sini min 3,5 di bawah sini ya. Aduh. Udah sini aja lah. Min 3, min 5. Ya kurang lebih di sinilah. Ini min 3, ini min 5. X, Y. Ini O. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, garis Y itu yang mana? Y sama dengan 2. Ini kan di sini ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kamu lihat garis Y, ya.
Kemudian kamu gambar garis yang lurus. Nah, inilah garis Y sama dengan 2. Gitu ya. Jadi di sumbu Y-nya cari 2-nya di mana. Y sama dengan 2 tinggal gambar garis lurus. Nah, habis ini tuh gampang. Anggap kamu di sini dicerminkan terhadap cermin ini, maka bayangan kamu harusnya berada di sini. Kurang lebih jaraknya sama. Dari min 5 ke 2 tuh jaraknya berapa? Dari min 5 ke 2. 7 Pak. 7. 7 ya. Oke, 7. Maka bayangannya juga sama jaraknya dari sini ke sini 7. Dari 2 naik 7 jadi berapa? 9. 9, tapi tetap di garis yang sama ya, di garisnya tetap di sini. Oh, berarti min 3,9. Selesai. Nah, nanti kalau kamu ketemu soal ini, ya, usahakan betul. Ini tuh bonus ibaratnya. Hitungannya nggak banyak, nggak sampai ratusan, nggak sampai ribuan. Kamu cuman suruh ngebayangin aja gitu. Ya. Nomor 26. Ini juga sama nih, soal bonus juga ya. Rotasi min 90 derajat. Masih ingat kalau negatif mutarnya ke kiri atau ke kanan? Kanan. Ke kanan ya. Jadi yang positif ke kiri ini ke kanan. Ini awalnya di sini. Udah jelas banget ini gambar. Diputar ke sini 90. Berarti jawabannya yang mana? Ya udah jelas lah. C. Gak usah mikir gitu ya. Satu kotak ini kan 90 ya. Gitu. Jadi ya khusus transformasi Pak Heri harapkan tidak ada yang salah ya. Karena ini soal bonus kalau menurut Pak Heri. Hitungannya nggak banyak, tinggal main logika saja. Gimana caranya nanti ya di kertas itu kamu coba coret-coret supaya lebih kebayang ya. Contohnya begini. Ini 65. Ini sama dengan yang ini. Ini kan katanya kongruen. Kalau kongruen berarti semua sudutnya sama, semua sisinya sama. Sudut sama sisi sama. Harus kayak gitu. Berarti Pak Heri bisa buat kesimpulan seperti ini. Yang 55 ini pastilah sama dengan yang di sini. Kan nggak ada pilihan lain ya, gak usah dihitung, nggak ada pilihan lain. Terus yang 60 ini pastilah sama dengan di sini. Walaupun nggak dihitung harus sama, karena dia kongruen, jadi sudutnya pasti sama, sisinya pasti sama. Udah kayak gini gampang. Ditanya PR sama Q. Oke deh, yang Q-nya dulu, yang jelas. Q-nya 60. Berarti ini sama ini. PR-nya berapa? Nah, lihat PR. Jadi di sini warna yang berkaitan adalah hijau sama biru. Ya. Nih. Hijau dan apa nih? Biru atau ungu? Biru ya, ungu ya. Berarti kamu cari yang hijau sama biru. Harusnya yang ini, hijau sama ungu. Nah, berarti panjang PR berapa? 10 cm. Sama dengan ini. Ada beberapa soal, itu terkadang kamu nggak harus menghitung. Karena emang udah dikasih tahu, dan pasti itu jawabannya ya. Contohnya soal ini. Kamu tinggal tulis ulang aja. Oke, lanjut. Ya, ini samalah ya. Ini dibandingin sama ini. Terus kemudian ini bandingin sama ini. Berarti 80 cm dibandingin X sama dengan 1,6 M dibanding 5M. Oke, ini Pak Heri ubah ke senti saja ya. 160 cm. Udah. Tinggal coret 80 sama 16 5 1 50 kali 5X sama dengan 250. Sama dengan 2,5. Jadi yang penting itu ketika membandingkan sesuai. Bayangan kecil sama bayangan besar.
tinggi yang kecil sama tinggi yang besar. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih baru kemarin. CV Angkasa Raya membuat pesanan parasut dan banyak 7 buah. Diameter parasut maka luas kain yang dibutuhkan. Oke, ini hubungannya sama luas bola. Apa rumus luas bola? Belum Pak Heri ajarin ya? 4 pi r kuadrat. Ya. Jadi Pak Heri ingatnya gini. Kalau luas bola itu, luas lingkaran kan 4 pi r kuadrat. Nah, bola itu 4 kalinya. Ya. 4 kalinya lingkaran. Bola itu 4 kalinya lingkaran. Karena ini parasut hanya setengah lingkaran, ya, berarti 4 pi r kuadrat ini kita kali dengan setengah. Ya, setengah. Karena setengah bola. Ini coret, habis. Berarti sisanya 2 pi r kuadrat. Masukkan angkanya. 2 kali pi-nya, oh mintanya 22/7 dikali R-nya, R-nya berapa ini? 5. 5 ya, 5 kali 5, oke. Nah Mas, kenapa pakai 22/7? Ini ada maksudnya ya. Pak, ini kan nggak ada yang bisa dibagi, nggak mungkin. Jadi kalau ada guru ngasih clue, ya, pakainya 22/7, itu pasti ada maksudnya. Nggak mungkin dia ngasih angka yang bikin susah, nggak mungkin. Terus gimana? Ini clue-nya nih. Kan kita mau buat 7. Berarti nanti luas parasutnya dikali 7 kan? Kali 7 parasut. Nah, disinilah yang bisa dicoret, gitu ya. Ini sama ini. Nah, kebanyakan anak-anak kan dihitung dulu luas bolanya. Wah, Pak, susah Pak angkanya. Jangan salah. Kalau udah dikasih begini, pasti ada triknya di situ ya. Kamu harus menemukan triknya, itu aja. Kalau udah kayak gini kan gampang. 2 kali 22 itu 44. Kali 25. 25 itu berarti 44. 1100. Iya, 1100 ya. Dikali 4 dibagi, dikali 100 dibagi 4. Iya. Nice. Ini kalau berat peluru berarti cari apa? Luas atau volume? Volume ya. Oke, volume. Nah, gini. Di sini ada 3 nih. Ada volume kerucut, ada volume tabung. Ini 1, ini 2. Ada volume bola 3. Saya kasih clue ya. Apapun rumusnya, volume itu luas alas kali tinggi. Walaupun Peri belum mengajarkan, nanti tolong diinget-inget, rumusnya itu cuma 1, luas alas kali tinggi. Kok bisa Pak? Kan itu bentuknya beda-beda. Lihat nih triknya nih. Yang pertama, itu kan kerucut, volume kerucut. Itu rumusnya sama, luas alas kali tinggi. Tapi karena dia lancip, ya, alas sama tutupnya tidak sama, kita kali dengan 1/3. Bedanya itu aja. Bedanya itu aja. Masukin angkanya 1/3. Luas alas, lihat alasnya berupa lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi dikali R kuadrat. Oke, pi r kuadrat. Tingginya, ini harus pakai Pitagoras. Ini yang buat soal Bung Imal keren ini ya. Belum ada tingginya. Oke. Ini 10, berarti ini 5. Ini 13. Nah, temennya berapa tuh? Ada 5, ada 13. 12, Pak. Iya, 12 ya. Oke. Berarti Pak Heri punya di sini. Kali T sama dengan 1/3. Jadi jangan dihitung dulu ya, ditulis dulu aja. Kali ini R-nya 5 ya. Berarti kita pakainya 3,14 ya. Nggak cantik amat ini. 3,14 kali 5 kali 5 dikali 12.
Oke, Pak Heri tidak menyarankan dihitung dulu. Kita akan coba buat rumus dasarnya dulu ya. Karena ini angkanya nggak cantik. Kita buat sekarang rumus yang kedua. Volume tabung. Apa rumusnya? Luas alas kali tinggi. Ya. Alasnya berupa apa? Alasnya berupa lingkaran. Berarti volume tabung rumusnya apa? PR kuadrat T. Oke, PR kuadrat kali T. Nah, ini nih ada yang sama nih nanti nih bisa digabung ya. Oke. Yang ketiga, setengah bola. Volume setengah bola. Jadi kalau volume bola itu hampir sama dengan sebenarnya luas alas kali tinggi. Apa rumus luas alas bola? PR kuadrat ya, alasnya berbentuk lingkaran, PR kuadrat. Oke, ini luasnya. Tingginya, nah bola itu punya tinggi, tingginya itu sama dengan R. Karena begini nih, ini alas lingkaran dibagi dua, gini. Ini alasnya. Alasnya bola, tingginya ini R. Jadi PR kuadrat kali R. Nah, kalau yang tadi lancip itu dikali sepertiga, ya. Kalau bola itu dikalinya 2/3. Jadi kalau rumus setengah bola itu sama dengan PR kuadrat kali R dikali 2/3. Nah, kalau full bolanya itu dikali 2 lagi. Karena ada yang atas sama yang bawah ya. Ada yang atas sama yang bawah. Nah, ini kayaknya PR kuadratnya kita bisa gabung supaya hitungannya nanti jadi mudah. Ya. Nih, ada PR kuadrat, PR kuadrat, PR kuadrat. Jadi, mana ini? Pak Heri bisa tuliskan di sini kan ditambah ya. PR kuadrat sama yang kerucut tingginya berapa? 12. 12 dibagi 3 ya. Ini kan? Ini dengan ini. 12 bagi 3 ditambah yang tabung tingginya berapa? 8. Oke. Terus kemudian yang bola R-nya 5 ya. 5 kali 2/3 berarti 10/3. Oke, ini 4 tambah 8 12, 12 tambah berapa ini? 10 bagi 3 berapa? 3 1/3 ya. Angkanya nggak cantik sekali nih. Oke, kita buat jadinya seperti ini. 3,14. R-nya kan 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25 ya. Dikali 12 berarti 15 1/3. Oke, 12 1/3. Ya. Ini Pak Heri supaya ngitungnya gampang ya. 25 itu Pak Heri ubah. 25 itu kan 100 bagi 4 ya. Ya enggak? Berarti 3,14 dikali 100 bagi 4. Berarti 314/4 dikali 15. 314/4 dikali 15 1/3. Anggap aja ini 16. 16 bagi 4, 4. Kali 3 sekitar 1200-an ya. 314 dibagi 4 dikali 15 1/3. Pak Heri anggap yang 15 1/3 ini 16. Dibuletin ke atas. Ini fungsinya pembulatan. 16 dibagi 4. 4 kan? 4 dikali 3,14. Sekitar 1200-an kan? Iya nggak? Iya, Pak. Ya, jadi kurang lebih jawabannya sini. Nanti dihitung pakai kotretan ya, silakan. Kalau prediksi Pak Heri itu. Nah, saran Pak Heri, ketika kamu ketemu soal ini, kerjakan paling terakhir.
karena ini yang paling memakan waktu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Karena kalian juga pasti butuh istirahat ya. Ya, Peri ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti pembahasan ini. Peri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.